akan membantu supaya risiko tidak terjadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang integrasi manajemen risiko dalam perusahaan. Pakai pendekatan RBB dan RBI. Tenang aja, kita di sini bahasnya santai kok supaya gampang dipahami aja. Jadi gini, dalam dunia bisnis risiko itu pasti selalu ada. Mulai dari risiko keuangan, operasional, sampai reputasi. Nah, supaya perusahaan bisa tetap jalan walaupun ada risiko, mereka butuh sistem manajemen yang gak cuma formalitas, tapi benar-benar terintegrasi ke dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, di sini muncul konsep RBB dan RBIA. Dua pendekatan ini sebenarnya saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita ngomongin RBB, intinya itu adalah bisnis yang dijalankan dengan mempertimbangkan risiko sejak awal mengambil keputusan. Contohnya nih, misal ada perusahaan negeri yang mau buka proyek baru di daerah tertentu. Mereka nggak langsung jalan menjalankannya, tapi melakukan analisis resiko terlebih dahulu, seperti kayak apakah cuaca di sana mendukung, terus bagaimana regulasi pemerintahnya, sampai ke kemampuan supplier. Dengan RBB, keputusan bisnis ini nggak cuma asal untung, tapi udah memperhitungkan apa aja yang bisa menghambat target perusahaan. Jadi ibaratnya RBB itu kayak filter biar bisnis tetap jalan tapi nggak nekat. Selanjutnya ada penjelasan tentang RBIA atau Risk Based Internal Audit. Nah, kalau itu lebih berperan kepada audit internal yang berfungsi untuk mengecek apakah sistem manajemen risiko sudah berjalan baik atau belum. Jadi bukan cuma mencari kesalahan, tapi juga memastikan semua proses di perusahaan itu sesuai dengan tingkat risiko yang bisa diterima. Jadi auditor internal hanya fokus ke area yang paling berisiko terdahulu. Misalnya ada proyek besar, transaksi keuangan besar, atau divisi yang mempunyai potensi yang kerugian yang tinggi. Jadi tujuannya perusahaan bisa mengontrol risiko sebelum lebih terjadi masalah yang lebih besar. Nah, coba kita ambil contoh, itu ada perusahaan fiktif namanya PT Maju Jaya Energi. PT Maju Jaya Energi ini merupakan PT yang bergerak di bidang energi terbarukan. Jadi dulu perusahaan itu sering mengalami pembengkakan biaya dan juga proyek bawah. Tapi setelah dia menerapkan RBB dan RBI ini, mereka mulai membaik. Lalu mereka bikin perencanaan bisnis yang dimana mereka udah ngitung potensi risiko dari awalnya. Lalu tim audit itu fokus untuk memeriksa area yang paling rawan. Hasilnya proyek itu cepat selesai dan dia lebih efisien dan laporan keuangan juga menjadi makin transparan. Dari situ kelihatan banget kan bahwa integrasi manajemen risiko itu bukan hanya teori tadi saja, tetapi juga mereka itu ngaruh ke performa bisnis tersebut. Jadi intinya integrasi manajemen risiko melalui RBB dan RBIA sangat penting agar bisnis tidak hanya bertahan dalam kondisi tertentu, tetapi juga dapat tumbuh secara stabil dan keberlanjutan. RBB itu bantu perusahaan mikir strategis mengambil keputusan, sementara RBIA itu menjaga biar semua itu berjalan dengan proses di jalur yang aman. Nah, kalau dua hal ini bisa jalan bareng, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Oke, sekian dari video kali ini. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar tentang manajemen risiko. Sampai jumpa di video selanjutnya.